بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melihat video ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat pada perintahnya. Oleh karena itu, rumah yang sering didatangi oleh malaikat akan terasa tenang dan damai. Sebab selain mendapat rahmat dari malaikat, penghuni rumah tersebut juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada rumah yang jarang dikunjungi malaikat karena si penghuni rumah selalu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memiliki anjing. Salah satu godaan terbesar umat muslim adalah menahan diri agar tidak memelihara anjing. Apalagi jenis-jenis anjing zaman sekarang kian beragam dan menggemaskan. Salah satu faktor mengapa umat muslim tidak diperbolehkan memelihara anjing adalah air liurnya yang dinilai najis dalam Islam. Maka dari itu, jika ingin rumahmu didatangi oleh malaikat, lebih baik kamu mengurungkan niatmu untuk memelihara anjing. Karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan tidak suka dengan rumah yang kotor serta najis, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari yang berbunyi, malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kotor dan bau. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya adalah rumah yang kotor dan bau. Seperti yang sempat disinggung di atas, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan mencintai kebersihan. Jadi, jangan harap rumahmu akan didatangi oleh malaikat jika masih dalam keadaan kotor, bahkan sampai menimbulkan aroma yang tidak sedap. Saking pentingnya kebersihan dalam Islam, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa kesucian merupakan setengah dari iman. Imam Muslim juga menguatkan pendapat tersebut dengan hadisnya yang berbunyi, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat yang ketiga adalah tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari para malaikat. Apalagi jika seseorang tersebut membacanya dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak heran jika para malaikat tidak akan mau masuk ke dalam suatu rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya. Banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat
meninggalkan dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Yang keempat, jarang bersedekah. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat yang lainnya adalah penghuni rumah jarang bersedekah. Salah satu sifat yang tidak disukai malaikat adalah sifat kikir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga mengecam hambanya yang sangat sulit mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Jika kamu ingin rumahmu dimasuki malaikat, maka jangan pernah sayang menyisihkan sebagian hartamu untuk membantu sesama. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat tidak hanya merahmati orang yang bersedekah, melainkan juga langsung mendoakannya, sebagaimana yang tertulis dalam hadis berikut ini. Tidak ada satu subuh pun yang didalami hamba-hambanya Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, terdapat lukisan atau patung menyerupai manusia dan makhluk bernyawa. Selain anjing, rumah yang memiliki lukisan atau patung menyerupai manusia adalah salah satu ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dalam hadis dari Abu Talhah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Selain itu, hadis lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan anjing dan orang yang junub. Namun, konteks lukisan atau patung menyerupai manusia masih menjadi perdebatan. Pasalnya, sebagian ulama berpendapat bahwa lukisan atau patung di dalam rumah tidak dilarang selama tidak mengarah ke rasa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.